Ini udah live. Sudah Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah allazi la ya nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih melakukan aktivitas sehari-hari demi kebutuhan hidup kita, demi kebutuhan hidup keluarga kita sehari-hari, dan masih tetap kita semua beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Dan mudah-mudahan saya doakan bagi kalian para netizen, para sahabat, para sedulurku semua diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Ya Rabbal Alamin. Salam hormat, salam santun, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa bertatap muka, saling sapa walau dengan sosial media. Para sahabat sedulurku semua, kita pasti kita akan mengingat tentang masalah hidup dan kehidupan. Nikmatilah apa yang kamu raih saat ini, syukurilah apa yang kamu dapat hari ini. Apabila engkau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, itu kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, maka azabku sangat pedih, itu kata Allah. Jadi kita sebagai umat yang beragama, khususnya untuk umat Islam yang memiliki iman, hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga apa yang kita nikmati dan kita syukuri akan menjadi kebarokahan. Apabila makanan yang kita makan akan menjadi darah daging, demi kesehatan tubuh kita, sehingga kita masih bisa tetap beribadah kepada Allah. Apabila kamu ingin hidup itu damai, tentram, ikutilah 3 hal. Yang pertama, perbaiki ibadah. Yang kedua, rubah pola pikir, pola hidup. Yang ketiga, hilangkan prasangka buruk kepada siapapun, terutama kepada diri sendiri. Apabila ada prasangka buruk kepada diri kita sendiri, maka kita juga berprasangka buruk kepada Allah. Jadi berprasangka baiklah kepada diri kita, terutama kepada orang lain, agar hilangnya namanya sifat. Manusia memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat binatang, cinta dunia, sirik, dengki, hasad, rasa keakuan, ingin menguasai. Itulah sifat manusia. Jadi bagaimana caranya meredamnya? Perbanyak ibadah, perbaiki nilai ibadah, ikhlas karena Allah, lebih istiqomah kita beribadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar agar kita dapat menuju ke jalan yang Allah ridhai. Amin. Apabila kita selalu berprasangka buruk, berpikir negatif, maka manusia di hadapan kita, mereka tidak ada baiknya, buruk semua. Makanya hilangkan yang namanya prasangka buruk dan berpikir negatif kepada orang lain.
Ya, di sini saya doakan untuk para sahabat netizen dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua di sana tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, dibukakan pintu rezeki untuk kalian berserta keluarga, dimudahkan hajat dan niat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila husaniyatina di barakatin Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu, Gus? Kita pantau ini, Gus. Apa ini tuh, Gus? Nampak Gus. Dia berzikir. Tapi mukanya hitam gitu, Gus. Serem banget, Gus. Nampak kan? Nampak, Gus. Serem nih, Gus. Tadi Gus, saya ngumpet di belakang sini aja nih, Gus. Gus, nampak, Gus. Dia tuh nggak lihat kita kok. Itu di belakangnya ada apa itu, Gus? Waduh, kayak ada penjaganya gitu tuh, Gus. Allah Akbar. Lagi ritual atau gimana? Di belakangnya itu, Gus, ada apa tuh, Gus? Di belakangnya itu, Gus. Kayak ada penjaganya gitu, Gus. Dia nggak lihat kita dia. Jadi asik dengan cara dia berzikir. Dia gak asik. Kalau nggak salah dia itu lagi penyempurnaan ilmunya, yaitu ilmu rawa rontek ini. Masya Allah. Karena orang seperti dia ini, kita katakan ya, bukan orang sembarangan. Buktinya di tempat yang gelap ini, Tempat gitu, Gus. beliau sendirian. Tapi kita nggak tahu di mana di belakang dia itu ada siapa ya. Iya, Gus. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Kita harus seperti ini juga harus hati-hati nih, Gus ya. Karena dia ini bukan orang sembarangan seperti ini, Gus. Bukan orang sembarangan itu dia. Lihat aja dari gayanya, nampak kan? Nampak, Gus. Berpakaian seperti kiai, Gus. Iya. Tetapi Yai dia ya, Yai. Kita Yai atau panggil Romo. Iya. Atau Moro. Kok Moro Romo? Berpakaian seperti kiai tapi tingkahnya tidak seperti kiai ya, Gus. Iya. Nampaknya tapi dia kalau seorang Yai benar, Iya, Gus. dia kan berzikir nggak tepat gila seperti ini. Iya, Gus. Coba lihat, Gus. Tuh, depannya gelap. Gelap sih, Gus. Tengah-tengah hutan gini, Gus. Allahu Akbar. Apa mau kita datengin aja nih, Gus? Tadi, Gus. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ya ini lagi ngapain? Saya datang kemari ini saya Semati penyempurnaan ilmu ya. Penyempurnaan ilmu. Jadi di tempat di tengah alas ini, di tengah kegelapan ini jenengan cuma sendiri. Tapi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya itu jenengan itu di tempat ibadah, di masjid musola. Kenapa di tempat seperti ini? Apakah lebih tenang? Iya, saya ini cari ilmu. Oh, mencari ilmu dia. Masya Yang Allah. jenengan cari itu ilmu apa? Ilmu roro. Rawa rontek. Rawa rontek. Kok dia bilang tuh ilmu roro rontek. Rawa Ternyata ilmu rawa rontek. Itulah aku cari kesatria roro didi.
Roro Didi, warawarontek. Ini Gus, kebanyakan ilmu memang kayak gitu dia Gus. Iya, agak pekok deh. Iya Gus, kebanyakan ilmu Gus. Agak pekok katanya. Iya, jangan marah lah Pak. Nggak boleh awak semerdi di sini, duduk sini, kiai ini sini, cari Roro Gedi. Roro Gedi, warawarontek. Sepertinya ini sudah kebanyakan ilmu nih Gus. Banyak ilmu ini nampaknya. Agak aneh orangnya ya. Iya Gus, sampai seperti ini Gus. Ini nampaknya kita anggap ini orang misterius ya. Kita nggak tahu siapa. Coba Jadi tanya. kalau saya mau tahu boleh tanya. Ilmu apa Gus? Bapak ini dari mana aslinya? Asalnya dari mana? Saya ini dari Mekah. Mekah Gus. Jadi Jauh gini, sekali Gus. jadi gini ceritanya kan. Dari seseorang yang kita lihat waktu kita tadi, mereka mengatakan ada seseorang Allah. Di sana kok ada orang jerit-jerit. Ah, Kenapa? apa sebabnya kok nanya? Iya, Nanya saya kan saya. begini. Saya kemarin itu dapat berita dari orang di sekitar sini bahwasanya di tengah hutan ini ada seseorang yang semedi dan dia nggak tahu asal muasalnya. Bolak-balik katanya Gus ya. Nah, sering. Jadi Bapak di sini sudah berapa lama di sini? Udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di sini. Iya. Wah, Ngapain aja tuh Gus? Berarti ngapain nggak di sini? mandi. Ya cari Roro, cari kesaktian saya ini ilmu Roro Gedi. Aduh, ilmu rawarontek. Ini Gus sudah kebanyakan sudah kebanyakan ilmu. Saya yakin nih Gus. Boleh, bagus. Tapi gini Pak ya, ini saya saran saya. Kenapa? Kalau menurut saya Bapak ini bukan orang kembar. Dan Bapak ada niat, beberapa niat itu dengan cara semedi ini, kenapa di bawah pohon kayu besar? Niatnya apa? Niatnya itulah. Mencari ilmu. Ilmu Atau apa Gus? Coba tanya memuja. Gus. Kalau memuja nggak boleh, saya larang Bapak memuja. Karena itu dilarang. Untuk apa Bapak berpakaian seperti ini, dengan dandan seperti ini, hanya untuk memuja? Itu nggak boleh, syirik. Karena saya ini ginilah membuat ginilah cari ilmu yang Rawarontek. bagus. Nah, Aduh. udah nggak bisa. Rawarontek. Pasal awak kayu besar inilah awak. Berarti menunggu. Bapak ini asli dari Jawa. Iya. Berarti Bapak ini adalah salah satu murid orang-orang Jawara dari Pulau Jawa. Coba tanya lagi Gus ilmunya tuh Gus. Ilmu apa namanya Pak? Kemana? Ilmu apa namanya? Ilmu Loros Menti. Loros Menti. Masya Allah. Bukan rawarontek. Bukan. Jadi gini Pak. Ilmu baru itu Gus. Ilmu baru. Jadi gini Pak. Saya tahu ilmu Roro Samadi sama rawarontek itu adalah satu jalur keilmuan. Di bahwasanya ilmu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi untuk Bapak menggunakan ilmu seperti itu. Sekarang zamannya semua modern. Bapak ingat, Bapak sudah tua. Alangkah lebih baiknya Bapak pulang, kumpul dengan keluarga, memperbaiki ibadah, itu tujuan yang paling utama. Bukan seperti ini. Kalau Bapak seperti ini gak juga mengganggu masyarakat orang yang ada di sekitar sini. Bener itu. Dari yang awalnya kampung bener malah jadi nggak bener ya Jadi Gus. nggak benar. Kenapa? Gara-gara isu yang seperti ini. Ini penyebabnya menjadi huru hara. Alangkah lebih baiknya Bapak meninggalkan tempat ini. Kalau Bapak tidak mau, saya paksa. Coba Ya, dibayangkan gimana saja Gus. baiknya? Gimana baiknya saya ini berarti menurut dia- saya, berarti tugasnya dia- saya ini berarti dia ilmunya gini. belum Dia, dalam kali. intinya Nah, begini. ini supaya Dia belum- mencari belum keilmuan itu 100 tahun untuk saya kemarin ini datang mencari keilmuan demi kekuatan dirinya Cari agar kekuatan, dia ya. itu menjadi kekal. Kekal. Inilah yang Tidak ada dinamakan. manusia yang kekal. Inilah yang dinamakan serakah dunia kan Gus. Ya? Iya, ini namanya cinta dunia. Iya cinta dunia Gus. Inilah sifat asli manusia. Tidak cinta mau dunia. meninggalkan dunia Rasa ya, Gus. keakuan dia itu tinggi. Dia merasakan sakti. Padahal tidak ada orang sakti itu ya Gus. Tidak ada orang sakti itu. Karena sakti apapun manusia pasti dia akan mengalami yang Iya. namanya Mati. mati. Jadi gini Pak, coba lihat itu tuh dia. Ini ilmunya sudah kebanyakan nih Gus. Kebanyakan ilmu jadi pekok gitu. Jadi gini Iya, Pak, yakin, Gus. Bapak silakan Bapak tinggalkan tempat ini. Alangkah lebih baiknya Bapak tinggalkan tempat ini dan Bapak kembalilah kepada keluarga.
Kalau Bapak tidak mau, saya akan paksa karena ini sangat membuat Tidak baik. situasi jadi Tidak baik, Gus. tidak baik dan tidak tenang. Kasihan orang-orang di sekitar sini yang lewat dulu lalu lalang di sini, mereka merasa terganggu. Ya terbaiknya gimana? Saya ini apa? Berarti dia ngajak perang Gimana ini. biar kumpul kembali. Berarti Bapak ini ngajak perang saya ya? Iya. Ngajak perang saya? Iya. Silakan, saya akan hadapi Bapak. Ini demi kepentingan orang banyak, bukan demi kepentingan saya. Silakan. Ini memang tidak ini nih Gus, orang ini Gus. Mana baik? Tidak kena ini Gus. Bismillah. 10 tahun di sini coba netizennya. Kalau saya lebih baik sama keluarga netizen daripada bolak-balik ke sini 10 tahun. Aduh, malah ngajak gaduh nih. Baik Gus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hati Gus. Ya Nabi, salam alaika. Hati Gus. Hati Gus. Ya Rasul, salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hati Gus, hati Gus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Tidak bisa jatuh-jatuh itu Gus. Muter-muter saya dari Gus. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masuk. Lari deh Gus, lari deh Gus, lari deh Gus. Kemana dia? Kemana deh Gus? Malah lari Gus. Mana Gus? Mana Gus? Lari Gus. Ngapain coba tadi di sini Gus? Walah, selama ketinggalan Gus. Oh, mari Gus. Apa itu Gus? Astagfirullahaladzim Gus. Apa itu tidak? Saya pulang sana. Hati-hati Gus. Saya ikut nih Gus ya. Saya sini aja Gus. Bahaya. Baik Gus, baik Gus. Hati-hati Gus. Wah, Itulah ya para sahabat ya, para sedulurku dimanapun Anda berada ya. Kalau kita kaji, kalau kita ingat ya, menurut kalian itu bagaimana ibadah orang yang seperti itu di tengah hutan seperti ini? Pas kebetulan ini adalah malam bulan purnama. Lihat, malam bulan purnama. terang Apa satu enggak? netizen ini Malam bulan. purnama, dia itu datang kemari hanya untuk Mencari mencari ilmu. keilmuan dia. Kita nggak tahu maksud dia itu apa dan tujuannya apa untuk mencari keilmuan tersebut. Apakah hanya semata-mata untuk kesaktian diri sendiri atau ada hal yang lain? Tapi kalau menurut saya, dia melakukan ritual seperti ini ada hal yang dia tuju. Iya Gus. Dia ingin mengajarkan seseorang, itu kita nggak tahu apa yang diajarkan, kita nggak tahu. Juga kita nggak tahu asalnya dari mana. Karena apa? Orang yang sekitar sini itu juga sering mengatakan bahasa seperti yang tadi kita lewati ya kan.
mereka mengatakan bahwasanya di sini ada salah seorang itu melakukan ritual. Itu katanya beberapa orang. Tapi di sini dia kebetulan satu orang. Kita nggak tahu di mana temannya lagi. Berarti masih ramai sini, Gus. Pasti di sini masih banyak. Dan beliau katanya berasal dari Pulau Jawa. Astagfirullahaladzim. Dalam perjalanan saya ini sangat banyak sekali rintangan. Gus. Tapi di sini kami akan tetap menghadapi demi untuk kebaikan dan membela kebenaran. Benar, Gus. Benar nggak kameramen? Benar sekali, Gus. Untuk menurut kameramen, siap nggak? Karena perjalanan kita ini bukan perjalanan yang pendek, tapi sangat panjang sekali. Bagaimana menurut kameramen? Saya siap, Gus, menemani Gus kemanapun. Astagfirullahaladzim. Allah, itu wajah putih. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali aja nih, Gus. Kita gini aja. Untuk menyikapinya, oke ya. Untuk menyikapinya, kita akan melakukan perjalanan lagi dan kita akan cari siapa-siapa yang mengikuti aliran Seperti itu tadi, Gus. tadi. Kita nggak tahu siapa namanya karena belum Gus. tahu siapa namanya. Baik, Gus. Ini adalah orang misterius ya, Baik, Gus. Benar. orang misterius. Saya tadi Untuk itu, mukanya memang nggak jelas tadi, Gus. memang nggak jelas mukanya. Oke, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.